Halo, salam. Ketemu kembali kita di dalam cinta kasih Tuhan, di dalam firman Tuhan pada hari yang bahagia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hari ini Tuhan berbicara di dalam firman-Nya lewat Kolose 4 ayat 6 yang berkata seperti ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di rumah, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab setiap orang. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di sini Tuhan merindukan, di sini Tuhan menginginkan dari saudara bukan hanya menjadi berkat bagi orang lain saja, tetapi ada hal penting di sana. Tuhan memberikan buat saudara dan saya untuk menyampaikan misi dan visi Tuhan di dalam dunia ini. Di sana di ayat ini jelas sekali Tuhan merindukan saudara dan saya bukan hanya pendeta atau pelayan Tuhan, tetapi kita semua sebagai orang percaya. Tuhan merindukan agar saudara dan saya menjadi terang yang berarti bagi orang lain, yang membawa dampak yang benar, yang membawa dampak yang baik, yang melahirkan sukacita di dalam kehidupan orang lain. Ada beberapa hal Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi penting dalam hidup kita, melewati hari-hari kita di dalam menyampaikan, memberitakan misi dan visi Tuhan di dalam kebenaran akan firman-Nya. Judul atau tema pada hari ini, Tuhan merindukan saudara dan saya. Jadilah terang yang berarti, yang memberikan, yang berarti artinya memberikan dampak yang baik, memberikan dampak yang benar, memberikan solusi agar orang itu keluar dari setiap persoalan, atau saudara menjadi cermin bagi orang lain bahwa di dalam kehidupan kita ada Kristus. Di dalam ayat ini, bagaimana agar kita, saudara dan saya, bisa bermanfaat, bisa berarti, menjadi terang bagi orang lain. Artinya kita membawa dampak yang baik, membawa dampak yang sangat baik, memberikan yang terbaik bagi orang lain. Di dalam Efesus 4 ayat 29, firman Tuhan berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jelas sekali ya, Tuhan tidak menginginkan saudara mempunyai perkataan yang tidak baik, perkataan kotor, perkataan yang bukan berdasarkan oleh firman Tuhan. Tetapi Tuhan menginginkan, merindukan perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarkan firman Tuhan beroleh kasih karunia Tuhan. Jadi ayat ini memberikan satu poin yang sangat penting, ya. Jelas sekali, sudah saatnya stop bahasa kotor, ya.
bahasa yang merugikan bukan orang lain tetapi kita yang tidak membangun orang lain di dalam mengenal Yesus Kristus. Lewat bahasa kita yang membangun rohani orang lain terbangun. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, janganlah ada perkataan kotor. Mari gunakan bahasa kasih. Bahasa kasih kita tahu bahasa yang lembut yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Artinya Tuhan merindukan ketika saudara ada orang yang mohon pertolongan saudara atau minta solusi dari saudara. Mari kita gunakan bahasa-bahasa firman Tuhan yang berdasarkan dari firman Tuhan, yang penuh dengan lemah lembut, yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan cinta kasih Tuhan di dalam firman-Nya. Jadi hal yang pertama yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari stop, sudah saatnya kita berhenti dari perkataan-perkataan yang sia-sia, yaitu perkataan kotor. Lewat bahasa kita, lewat bahasa kata kita lah yang membangun rohani orang lain terbangun. Mari kita gunakan bahasa kasih, bahasa yang lemah lembut, yang berdasarkan oleh firman Tuhan. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apa yang kita lakukan untuk bagaimana jadi terang yang berarti, memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi orang lain. Mari kita terus belajar, jangan pernah berhenti akan firman Tuhan. Yang kedua, Efesus 5 ayat 17 berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Haleluya. Kita ulangi, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Tuhan tidak mau kita stagnasi atau berjalan di tempat. Tuhan mau kita kreatif. Tuhan mau kita lebih semangat lagi. Artinya ya, stop kebodohan. Gunakan perkataan yang membawa orang lain. Mari terus belajar mengerti kehendak Tuhan. Tuhan tidak mau melihat saudara dan saya bodoh. Bahwa ada firman Tuhan berkata, Dia menjadikan saudara bukan jadi ekor tetapi menjadi kepala. Artinya Tuhan merindukan ada kebahagiaan, ada kesuksesan di dalam pribadi hidup kita ketika kita tetap dekat dengan Tuhan. Jelas sekali Tuhan katakan, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Artinya mari terus mau belajar mengerti kehendak Tuhan. Ya. Tinggalkan kebodohan itu. Tuhan tidak kehendaki saudara dan saya menjadi bodoh. Tuhan merindukan anak-anak Tuhan semua, saya yakin dan percaya, kita orang-orang pintar. Karena kita memiliki Yesus yang penuh dengan hikmat, yang penuh dengan hal-hal yang sangat luar biasa. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya yakin dan percaya ketika kita mengambil keputusan mengikut Yesus, ketika kita menaruh pengharapan hidup kita kepada Yesus Kristus, pasti di samping itu saudara mempunyai hal yang semangat ketika saudara merasa dipakai Tuhan.
jadilah terang yang berarti. Dan terus bagaimana agar kita hidup kita bisa bermanfaat, berarti untuk menjadi terang bagi orang lain. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tadi yang pertama apa? Mari kita stop bahasa kotor, bahasa yang sia-sia. Lewat bahasa kata kitalah yang membangun rohani orang lain terbangun. Jadi kita diingatkan bagaimana saudara dan saya untuk menjadi terang yang berarti bagi orang lain. Stop bahasa kotor, karena lewat bahasalah, bahasa kitalah yang bisa membangun rohani orang lain terbangun. Dan yang kedua, stop kebodohan. Mari terus mau belajar mengerti kehendak Tuhan. Banyak ya, kita bisa belajar. Kita terus jangan pernah jenuh membaca Alkitab, firman Tuhan, minta tuntunan kuasa Roh Kudus, dan terus merenungkan firman Tuhan. Dan jangan pernah berhenti ketika saudara harus melewati proses. Ingatlah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita terjatuh, tergeletak. Dia akan menopang kita ketika kita berharap bersandar kepada Tuhan. Dan yang ketiga, stop memberikan kesempatan pada si iblis. Kita tahu karakter iblis. Dia datang untuk mencuri, dia datang untuk membinasakan, bahkan dia datang untuk membunuh. Ya. Artinya dia mau merampok, menguasai kehidupan kita ketika kita menyerahkan diri kepada Yesus Kristus. Tetapi kita mempunyai Tuhan yang hebat, Tuhan yang sangat luar biasa. Dia telah mengalahkan maut. Di dalam Efesus 4 ayat 27, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, mari stop memberi kesempatan pada si jahat. Karena kita tahu tadi ketiga hal tentang iblis. Dia mau mencuri, dia mau membinasakan, bahkan dia mau membunuh. Jadi percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan memakai saudara dan saya. Dia akan memberkati saudara, dia akan menyertai saudara, dia akan memberikan kesempurnaan itu buat saudara dan saya. Dia tahu kapan waktunya dia harus menolong saudara dan saya. Mari, jadilah terang yang berarti bagi orang lain. Stop perkataan yang bodoh, perkataan yang kotor. Mari, sudah saatnya saudara dan saya, kita mulai belajar. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pedoman hidup kita. Menjadi iman kita semakin bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Shalom. Kita akan bertemu kembali di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.